duit mulu. Buat makan lah, buat bayar utang lah. Kerjaan ini berdua. Nah, Jadi kalau lu berdua inisiatif ini, ngapa lu lemes begitu? Gimana ya cara bebek duit? Gue yang punya duit, lu naik ke gua, utangnya belum dibayar gua. Duit buat apaan emang? Udah nih, set dah, mantep banget gua. Ini bang, bini gua minta uang mulu. Buat makan lah, bayar utang lah, apalah. Apalagi lu tahu kan, bini gua lagi bunting. Pasti butuh back duit bang, buat persalinan. Halo, Ustaz punya istri duluan, jomblo gue sama gua. Percuma lah gua ngomong sama lu. Ujung-ujungnya begini lagi. woi, gimana namanya nih? Bos, biasanya kita minum-minum ini sambil ngomongin pahitnya hidup. Bener bocah ya. Dramatis banget ya. Gimana dramatis? Bini gua di rumah minta duit baik. Pusing gua. Lu mah enak lu kaya. Ah gua gini aja. Gua enak lu punya istri. Gua Udah. Mau paling nasib. Dah gue ada kerjaan nih buat lu berdua. Kalau lu berdua nih selain kerjaan ini, gue kasih lu masing-masing satu orang 200 juta. Angkat itu juta duit aneh lu juta. Udah, santai, jangan pada kaget gitu dong. Nah, jadi gue pernah nggak ngasih kerjaan ke berdua, bikin lu berdua bahaya? Ya, kagak pernah kan? Kita mesti ngapain ya? Nah. Bener kagak nih 200 juta nih? Bener, udah nih, gue kasih tahu nih, lu berdua cuma cukup habisin orang aja. Gue liat fotonya. Orang ya. Nih, lu habisin nenek ini. Pokoknya kalau lu berdua kerja nanti, udah gue siapin peralatannya. Lu berdua bakal gue backup. Tenang aja, semuanya bakalan aman. Udah, gua mah deal baik, gas aja. Dan lu jelasin dulu dah, gimana-gimananya. Gimana, beresiko banget bang ini buat gua. Belum lagi bini gua lagi hamil. Pakai ikut dah gua. Ah cukup lu Sam, tadi kor-kor lu. Jangan kebanyakan mikir dah, gue tunggu ya sampai besok. Tapi kalau besok lu kagak bisa, dia gue cari partner lain. Dan 200 jutanya, ya buat tuh orang, lu gak dapet, oke? Gue cabut dulu ya. Kena bos. Oke, duluan ya. Ya. Assalamualaikum. Mas, kamu dari mana sih? Dari tadi aku udah tungguin kamu loh. Kamu habis mabuk-mabukan? Kamu mau sampai kapan sih mabuk-mabukan kayak gini? Udah tahu hidup susah, bukan uang dihemat. Kamu malah mabuk-mabukan kayak gini terus. Kamu pikir aku gak capek? Kamu gak capek pengangguran terus? Aku tuh lagi hamil, kamu mikir dong. Selama ini aku udah kerja di tempat Ibu Siti, aku nyuci baju di sana, terus kamu malah mabuk-mabukan kayak gini. Kamu usaha dong. Ya kamu mikir lah. Cuma sekarang gampang nyari kerja. Aku juga udah berusaha kali buat nyari kerja sana sini. Harusnya kamu lebih berusaha lagi dong. Mau sampai kapan sih kita hidup kayak gini terus? Halo bos. Buat yang tawaran lu nawarin tadi, gue setuju dah. Oke.
apa enggak sih? Ah, sama. Nah, ini apa nih? Ini kayaknya. Nah, ini dia. Lah kalian siapa? Ngapain kesini? Udah. Iya, ya udah. Langsung nih. Bentar. Lah, udah badan seksi banget ini. Break, ngatain break. Woi, Black, udah ini udah masuk tadi rencana. Bener apa ya, lantar juga mati, sekalian apa? Ah udah bawa lah, bini gue udah nungguin di rumah. Ah, beneran tadi lu ikutan, dan gini baru inget bini lu. Black, dia bangun anjing, kita ngapain? Sen, bunuh aja Sen, bunuh. Hah? Bunuh? Mana? Ah, lu, becus banget dia tadi, awas nih. Hati nih gue nih. Anjing ini nenek-nenek masih enak juga. Sayang gue bentar lagi jadi mayat. Black lu yakin cuma gue tusukan dong? Bener apa? Ntar juga dia bakal mati ya. Kagak yakin gue Black. Udah tuh lu tusuk. Kalau lu gak percaya, gue nyiapin koper dulu dah. Bang. Nih. Potong-potong aja. Masukin ke sini. Coba. Udah. Lu mending beresin dulu dah. Iya. Gua ngirim koper dulu. Iya. Yuk, lihat juga. Yuk. Ayo, Bos. Ya. Cik, itu mobil siapa ya? Perasaan Bu Caca nggak punya mobil kayak gitu dah. Oh itu, biasa teman-teman kerjanya Bu Caca. Oh iya kali ya. Tapi kok sebenarnya masuk ke mobil itu sih? Ya, ngomong mesin. Ini kita pulang aja udah malam. Kial, udah nih kubur sini dulu nih. Yakin lo ngubur sini? Masa pikirin sih Kial. Tempatnya gue udah sepi. Ya udah, kalau gitu dah. Ayo kubur. Itu apaan dah? Aneh banget. Malam-malam ada suara cangkul. Mana bertiga-tiga lagi. Ini mau ngubur kucing kali ya. Ini kayak bau gak enak apaan ya? Kalau dicari-cari sih baunya dari sini kan. Loh, ini kayak bau bangke. Bu, ada yang bau bangke bu di situ bu. Oh iya, itu paling orang semalam mau berkucing. Bukan bu, bukan kayak bangke kucing tapi. Coba bapak gali dikit pak.
Bukan Bu, ini mah Bu. Oh, jangan-jangan bukan bau bangkai hewan. Iya Bu, ini mah bukan kayak bangkai hewan, ini gede banget. Apa saya coba telepon polisi biar aman periksa isi kantongnya? Iya Bu, boleh juga, biar aman juga. Halo Pak, selamat siang. Ini saya mau melaporkan. Pagi-pagi di kebun saya ada bau bangkai, tapi sepertinya kayak bukan bau bangkai hewan gitu Pak. Saya boleh minta tolong nggak Bapak kesini untuk meriksa kebun saya? Permisi Pak, Iya Pak. apa betul ini kediaman Bu Amel? Betul Pak. Saya dapat laporan bahwa lahannya ada yang hal-hal mencurigakan. Boleh kami mengecek ya? Oke Pak, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Iya Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak. Pak, ini bukan bangkai hewan Pak. Iya Pak. Apa tuh Pak? Cuma jasad ini Pak. Waduh Pak. Udah lama nih gue gak kesini. Gimana ya kabar Bu Caca ya? Aduh, rumahnya sepi begini. Gue telepon aja dah. Mau manggil lagi, kagak diangkat. Gue cek aja kali ke dalam ya. Aduh, pantesan aja di telepon kagak diangkat, HP-nya aja di sini. Aduh, mana ya orangnya ya? Gue tanya tetangga beda kalau gitu. Neng, Misi mau nanya, lihat Bu Caca nggak ya? Waduh, saya sih nggak ngeliat Pak. Iya Pak, kita juga nggak ngeliat. Cuman pas beberapa hari lalu malam-malam, saya ngeliat ada mobil yang keluar dari rumahnya Bu Caca. Terus juga ada satpam baru yang ada di mobil situ. Iya, saya kira malah itu temennya Bu Caca. Hah, temen? Mana ada? Terus mobilnya pergi ke arah mana kalau boleh tahu, Neng? Nggak lihat sih, tapi coba aja cek CCTV. Itu kan ada CCTV. Ya makasih ya, Neng ya. Ya, Wah, kira-kira siapa ini yang datang ke Bu Caca ya? Ngapain mereka ke rumah Bu Caca? Lah, kok bawa koper? Ngapain dia bawa koper? Mana Bu Cacanya? Wah, apa jangan-jangan mereka ini maling ya? Wah, parah ini. Maling nih, maling. Telepon aja deh anaknya. halo? Halo? Dengan Mbak Delia? Iya, dengan saya. Kenapa ya? Iya, saya satpamnya Bu Caca. Boleh nggak Mbak Delia datang ke rumah Bu Caca? Gimana ya? Aduh, saya lagi di kantor nih. Iya, ini tentang Bu Caca.
Soalnya dari saya pulang kampung, kayaknya rumahnya sepi banget. Ini jangan-jangan dia rumahnya kemalingan nih. Terus rumahnya juga berantakan banget gitu. Ya udah, iya bentar saya kesana sama suami saya. Nah, iya Bu, iya. Gimana? Kok bisa rumah ibu saya kemalingan? Coba Mbak sama Mas lihat rekaman video ini dulu. Ini siapa pak? Kok 3 orang itu kayak mencurigakan gitu pak? Setahu saya sih yang satu orang ini dia yang satpam yang gantiin saya selama pulang kampung sih Mas. Satpam? Kok dia ngebiarin 2 orang itu masuk? Wah, saya juga kurang tahu. Kayaknya mah teman Ibu Caca makanya diizinin masuk. Nah, biasanya juga teman Ibu Caca kenal saya sih. Saya juga kenal dia juga. Loh, itu mereka bawa koper juga. Satpamnya juga ikut sama yang mereka berdua. Ini mah bener maling mas. Kok gitu sih? Tapi Bapak udah coba telepon Bu Caca belum? Aduh, Ibu kemana ya? Nah, itu dia saya kurang tahu. Selama saya ke rumah Bu Cacanya nggak ada mulu. Ya udah kita lapor polisi aja. Udahlah, kita lapor polisi. Tapi kalau mau lapor polisi gitu bukan harus ada saksi sama bukti ya? Udah ada saksinya sih Mbak, 2 orang di depan. Nah, dia juga yang lihat tuh perginya kemana. Oh yaudah deh yuk. Ada yuk. Pak, Bu, saya dulu. Baik Pak, Bu, kalau bisa saya bantu. Iya pak, saya mau buat laporan orang hilang dan laporan pencurian. Iya Pak, Ibu saya hilang. Ada data orang hilang tersebut? Ini Pak, silakan Bu. Baik. Apa Bapak Ibu punya barang bukti dan saksi buat laporan selanjutnya? Ada pak, saya bawa 2 orang saksi dan saya juga punya rekaman CCTV-nya pak. Boleh saya minta rekaman CCTV tersebut? Ini pak. Dan di situ juga ada foto korbannya pak. Baik, untuk mbaknya boleh ikut rekan saya ke ruang interogasi untuk diminta keterangan. Siap. Oke Mbak, ikut saya ke ruang interogasi. Baik Pak. Barang bukti tersebut di sini boleh saya amankan dulu buat barang bukti dan video ini. Saya tinggal dulu ada. Ya, makasih Pak. Jadi apa benar kalian ini saksi dari kasus yang baru saja dilaporkan ke pihak kami? Boleh langsung aja diceritain gimana kira-kira kejadian yang kalian lihat atau ceritanya dari versi kalian ini kayak gimana biar saya nanti kami buat laporannya. Ya, jadi awal mulanya gini Pak, Bu. Baik Pak, Bu, saya rasa keterangannya cukup. Lalu laporannya saya akan proses dan secepatnya kita langsung olah TKP. Baik Pak, terima kasih, semoga ibu saya cepat bertemu Pak. Amin. Ya pak, terima kasih banyak ya pak. Mohon bantuannya sekali pak. Ya, mohon doanya juga. Baik Bu, hati-hati di jalan. Permisi Pak, saya dari pihak kepolisian. Saya ingin mengecek TKP atas laporan Ibu Delia. Jangan masuk Pak. Boleh saya tanya Pak, Ibu Delianya ada nggak di dalam? Oh, Ibu Delia nggak ada, tapi ada Pak Feby kok di dalam. Oh, saya lanjut periksa ya Pak. Oh, ayo masuk. Permisi Pak. Permisi Pak, saya di pihak kepolisian. Saya ingin memeriksa cek TKP ini. Baik pak, silakan periksa semua. Baik Pak. Pak, kami dari kepolisian ingin minta maaf sebelumnya Pak. Menurut hasil penyelidikan tadi, kami masih belum bisa menemukan tentang petunjuk hilangnya Bu Caca. Terus gimana sama nasib ibu mertua saya pak? Untuk sekarang Bapak sabar dulu aja. Nanti kalau misalnya kami akan tetap melanjutkan penyelidikan kasus ini dan nanti kalau ada kabar atau petunjuk baru, kami akan segera menghubungi Bapak. Saya sangat mohon banget ya pak, segera temukan ibu mertua saya. Bapak jangan khawatir, nanti kita akan terus berusaha untuk menemukan Bu Caca. Bapak tunggu kabar baiknya aja dari kami. Baik pak, terima kasih banyak ya pak. Terima kasih juga Pak. Kami mohon pamit ya Pak ya. Halo Bu Delia, kami dari kepolisian ingin melaporkan perkembangan dari kasus pencurian dari hilangnya Bu Caca. Iya, halo, dengan saya ada apa ya Pak? Penyelidikan kami, ternyata kejadian di rumah Bu Caca itu bukan pencurian, melainkan pembunuhan Bu.
kami menemukan kecocokan dari laporan lain bahwa ditemukan adanya jasad tubuh yang terkubur di kebun warga. Dan setelah diidentifikasi, identitas jasad tersebut sama dengan identitas Bu Caca. Dan menurut hasil otopsi, sebelum melakukan pembunuhan, pelaku sempat memperkosa korban. Hah? Ini beneran begini Pak? Kalau begini caranya saya nggak mau Pak. Pelakunya harus cepat ketemu. Sumpah, gue tadi Joko mahal banget anjing. Nih, boleh. Aduh. Buset, bocah dateng. Dah, buset, lebar. Bocah ya? Lihat mana aja bocah. Gila. Buset. Udah motornya cuma motor lihat. Biasa. Buset ini kita gua. Ada bener gua rumah. Buset. Abis judi di mana? Judi di mana lo? Cuma motor gua. Buset. Kamu orang miskin aja. Ngomongnya ya bocah ya? Kenapa lu apa? Kemarin. Buset, dah motor baru. Bapak gue semua kedua aja. Buset. Ntar beli lagi lah. Iya. Lo baru datang kok main Bapak aja. gue masih Android ganti IP bukan? Ini keluaran tahun kemarin nih, terus gue beli. Kan hasil tahu lah. Siapa? BO. Tapi juga pengangguran ini. Ada duit gue banyak ya. Habis beli motor mah duit lu habis paling. Tahu lu nggak sebelagu, berarti cicilan lu nyicil kan nih, nggak bakal nyangkut lu nyicil. Black out gua. Yang black mah kulit lu. Waduh. Lu kalau nggak jangan beli skincare. Wah, apa tuh? Skincare? Iya apa mereknya? Ngomong doang lu mah. Kagak ada geraknya. Keep your mouth. Yes. Polisi ngapain Cok? Cuma nyari duit biasa polisi. Polisi udah kemarin ngapain? Kan gue bilang aman semuanya sama sama slow aja. Temen dia tuh banyak di polisian, saya weh, bayar. Kalau itu datang sini mana? Lemah. Kalau datang sini juga, paling ngapain nih jelas? Kamu saya tangkap. Ada apa? Diam, jangan gerak. Santai aja. Ada apa Pak? Mana nih? Kalian dituduh atas kasus pembunuhan. Jadi kalian sekarang semua ikut saya ke kantor polisi. Orang. Polisi yang salah, kamu jangan Kita, Pak. bacot. Pak, Diam, kita, diam, Pak. diam, Kita, diam. Pak. Pak, Bukan kita. Pak, tolong amankan semuanya ya. Pak. Diam. Diam, saya jelaskan di Diam, lawan. Diam. Jangan melawan. Diam. Katanya dong Pak. Pak. Salah nih Bapak. Jangan banyak ngomong. Salah nih Bapak gini-gini, bukan kita Pak, pelakunya Pak. Ya, Diam. saya masuk polisi, saya jelaskan. Pak, apaan nih Pak? Pak, santai dong, sakit. Apa, pelan-pelan. Selamat siang para hadirin yang terhormat. Sidang pidana perkara nomor 1778-B-2022-PMBGR akan segera dimulai. Pertama-tama, kami persilakan kepada insan media untuk mengambil gambar dan merekam perjalanannya sidang dengan keadaan duduk diam supaya tidak mengganggu perjalanannya sidang. Terima kasih. Majelis hakim dipersilakan untuk memasuki ruangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dipersilakan duduk.
pada hari ini dipersilakan kepada hakim anggota 2 untuk membacakan tata tertib persidangan yang harus ditaati pada sidang kali ini. Baik, terima kasih Ibu Hakim. Berikut ini adalah tata tertib persidangan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh majelis sidang. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Yang ketiga, para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang keempat, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Yang keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cepat. Yang ketujuh, tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan, karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Yang kedelapan, pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Yang kesembilan, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Baik, terima kasih hakim anggota 2 atas tata tertibnya. Saya harap saudara-saudari mengerti dengan baik tata tertib yang sudah dibacakan. Baik, akan saya lanjutkan. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor 1778-B-2022-PN Kabupaten Bogor atas saudara terdakwa Mikael Sejabat dan kawan-kawan. Dengan ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah semua terdakwa sudah siap untuk diadili? Sudah, Yang Mulia. Baik. Saudara-saudara terdakwa, kami akan membacakan identitas saudara. Nama lengkap Mikael Sejabat. Apakah benar? Benar, Mulia. Kemudian berikutnya terdakwa kedua, Anugrah Budi Cahyo Sutomo. Apakah benar? Kemudian terdakwa ketiga, Samuel Nathaniel Immanuel. Apakah benar? Apakah saudara-saudara dalam keadaan sehat, baik secara rohani maupun jasmani, dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Baiklah, akan kami lanjutkan untuk pembacaan identitasnya. Dimohon untuk diperhatikan dengan seksama. Untuk terdakwa pertama, Mikael Sejabat. Lahir Medan, 02 Juli 1992. Jenis kelamin laki-laki. Warganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Maju Mundur nomor 09 RT 07 RW 02 Tapos Depok, Jawa Barat. Agama Katolik. Pekerjaan karyawan swasta. Pendidikan terakhir S1. Apakah betul?
Dalam perkara ini, terdakwa ditahan sejak 1 September 2022. Apakah betul? Lalu selanjutnya, terdakwa kedua, Anugrah Budi Cahyo Sutomo, lahir Surabaya, 10 November tahun 1994, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Kebangsaan 03 nomor 12 RT 05 RW 08 Cibinong, Bogor, Jawa Barat, agama Islam, pekerjaan pengangguran, pendidikan terakhir sekolah menengah pertama. Apakah betul? Saudara dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 1 September 2022. Apakah betul? Baik, lalu yang selanjutnya. Terdakwa ketiga, Samuel Nathaniel Immanuel, lahir Bengkulu, 18 Agustus 1993, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Ciputat nomor 28 RT 10 RW 14 Depok, Jawa Barat, agama Islam, pekerjaan pengangguran dan pendidikan terakhir sekolah menengah pertama. Apakah betul? Saudara dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 1 September 2022. Apakah betul? Baik, pada sidang hari ini, apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum atau pengacara? Baik, saudara pengacara, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon untuk ditunjukkan. Ya, majelis hakim yang terhormat, kami membawanya. Baik, bagi tim kuasa hukum yang kartu anggotanya belum lengkap beserta kopian diberi kesempatan untuk melengkapi surat kuasa dan advokatnya di kesempatan selanjutnya. Dipersilakan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Baik, terima kasih Hakim Ketua atas kesempatannya. Sebelum membacakan dakwaannya, saya meminta izin kepada Yang Mulia karena terdapat kesamaan di antara surat dakwaan, yaitu antara kedua terdakwa di sini, Saudara Anugrah Budi dan Samuel Nathaniel. Saya meminta izin membacakan hanya satu surat dakwaan di antara dua surat tersebut, dan satu surat dakwaan terpisah terkait saudara kami. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Berikut surat dakwaan bahwa terdakwa Anugrah Budi Cahyo Sutomo dengan rekannya terdakwa Samuel Nathaniel Immanuel setidaknya pada hari Rabu tanggal 24 di bulan Agustus pada tahun 2022 pada pukul 1 waktu Indonesia Barat bertempatan di warung kopi Jalan Kampung Duren atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor, dengan tidak berhak dan sengaja telah menerima tawaran untuk melaksanakan pembunuhan terhadap seorang bernama Pasya Widiati, umur 50 tahun, pekerjaan pengusaha batubara, alamat terakhir di perumahan Permata Cimanggis, Blok AD, nomor 33, RT 2 RW 13. Serta pada hari Sabtu, tanggal 27 di bulan Agustus pada tahun 2022, pada pukul 23.30, melakukan pemerkosaan terhadap korban ketika menjalankan rencana pembunuhan tersebut. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena melihat tawaran yang diberikan cukup tinggi, yaitu sebesar 200 juta rupiah. Dengan didorong oleh kondisi ekonomi terdakwa yang buruk, serta hawa nafsu pada terdakwa yang mendorong terjadinya pemerkosaan terhadap korban. Perbuatan kedua terdakwa tersebut melanggar pasal 339 KUHP dan 286 KUHP. Selanjutnya akan saya bacakan dakwaan kedua, yaitu dakwaan terhadap saudara terdakwa Mendel Sejabat setidaknya pada hari Rabu pada tanggal 24 di bulan Agustus pada tahun 2022 pukul 1 WIB memberikan tawaran kepada kedua terdakwa lainnya sebesar 200 juta rupiah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun sedemikian rupa dalam pembunuhan terhadap korban, yaitu Pasya Widiati, umur 50 tahun, pekerjaan pengusaha batubara, alamat terakhir di perumahan Permata Cimanggis, Blok AD, nomor 33, RT 002, RW 013. Ia juga ikut
dua terdakwa lainnya. Perencanaan pembunuhan yang terdakwa lakukan mempunyai motif yaitu pembalasan dendam dan perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 340 KUHP dan 56 KUHP. Baik, terima kasih Jaksa Penuntut Umum atas penyampaian dakwaannya. Kepada masing-masing saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum? Apakah di antara saudara sekalian ada yang ingin mengajukan ekspresi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum? Untuk ekspresi saya serahkan ke penasihat saya. Apakah penasihat hukum akan mengajukan ekspresi? Tidak, Yang Mulia. Kami tidak mengajukan eksepsi, dan oleh karena itu terdakwa sudah paham dan sangat paham terhadap dakwanya. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Baik Yang Mulia, kami sudah mempersiapkan barang bukti berupa rekaman CCTV, data forensik, barang bukti berupa pacul dan cover yang digunakan para terdakwa dalam mengajarkan niatnya serta para saksi. Baik, ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan pada persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum? Ada 4 orang saksi Yang Mulia. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Baik Yang Mulia, petugas mohon hadirkan saksi 1 atas nama Iren Nikolina ke persidangan. Saksi satu atas nama Iren Nikolina, silakan memasuki ruang sidang. Saudara Jaksa Penuntut Umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan tetangga korban yang Baiklah, saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia untuk memberi keterangan pada sidang kali ini. Baiklah, pertama-tama akan saya bacakan identitas saudari sebagaimana terdapat dalam BAP dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama Irene Nikolina, tempat dan tanggal lahir 23 November 1996, jenis kelamin perempuan, umur 25 tahun, agama Islam, alamat Perumahan Permata Cimanggis, Blok AD nomor 29 RT 02 RW 13. Pekerjaan pegawai di perusahaan swasta kebangsaan Indonesia. Apakah betul? Betul, Pak Hakim. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudari bersedia bersumpah atau berjanji? Saya bersedia, Pak Hakim. Baik, kepada petugas Panyawan agar mengambil tempat. Saudari, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Bagi saksi, silakan kembali. Kepada Rohaniawan, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Baik, saudara saksi, saudara telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun
sebagaimana diatur dalam pasal 3242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti. Baik, langsung saja. Apakah saudari saksi mengenal atau kenal dengan terdakwa? Tidak, Bu Hakim. Saudari saksi apakah mengetahui terkait perkara apa saudari diperiksa dalam persidangan ini? Saya belum mengerti, tapi jaksa penuntut umum memberitahu saya bahwa saya ditunjuk sebagai saksi dalam persidangan kasus pembunuhan tetangga saya, yaitu Ibu Caca atau Pasha Windarti. Saudari saksi, apa yang Anda ingat tentang kejadian yang Anda lihat pada tanggal 27 Agustus pukul 23.30 setelah pembunuhan terhadap korban di TKP terjadi? Saya menyadarinya dan mengetahuinya saat saya dan teman saya setelah habis pulang kerja dan kami bersantai, kami melihat satu mobil keluar dari rumahnya Bu Caca, dan mobil tersebut saya merasa asing bagi saya. Baik, coba saudari jelaskan, saat saudari melihat mobil itu ada berapa orang di dalamnya? Kira-kira yang saya lihat kurang lebih 3 orang di dalam mobil tersebut, dan saya memang merasa wajah mereka itu tidak jarang sekali saya lihat. Baiklah, apa yang ada di benak Anda setelah mengetahui hal itu? Awalnya saya bingung, tapi saya berpikir bahwa mungkin 3 orang tersebut adalah rekan kerjanya Bu Caca. Maka saya menjadi acuh tak acuh, lalu meninggalkan tempat kejadian. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Apakah jaksa penuntut umum dan hakim anggota lain ada yang mau ditanyakan? Baik Yang Mulia, saya ingin bertanya. Apakah Anda mengetahui jenis dari mobil dengan plat nomor yang digunakan oleh terdakwa? Saya ingat mobil yang digunakan oleh terdakwa berjenis Honda CR-V dan mobil tersebut berwarna putih. Namun saya lupa dengan plat nomor mobil tersebut. Baik, apakah dari pihak jaksa penuntut umum serta hakim anggota sekalian ada yang masih ingin ditanyakan? Baik, karena tidak ada yang bertanya, kita sudahi pernyataan dari saksi pertama dan dilanjutkan dari pernyataan saksi kedua. Kepada saksi pertama, dipersilakan meninggalkan ruang sidang dan kembali ke tempat duduknya. Untuk petugas persidangan dipersilakan memanggil saksi kedua. Saksi yang bernama Cika Clarelli Eliezer Putri dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan tetangga korban, sama seperti saksi sebelumnya yang mulia. Baiklah, saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan di sidang ini. Baiklah, pertama-tama akan saya bacakan identitas saudari sebagaimana terdapat di dalam BAP, dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama: Cika Clarelli Eliezer Putri. Tanggal lahir 23 November 1986. Jenis kelamin perempuan, umur 25 tahun, agama Islam, alamat Perumahan Permata Cimanggis, Blok AG nomor 13, RT 05 RW 13. Pekerjaan: pegawai di perusahaan swasta, kebangsaan Indonesia. Apakah betul? Betul, mungkin. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudari bersedia untuk bersumpah atau berjanji? Saya bersedia, Hakim. Baik, dipersilakan kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Saudari ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini
akan memberi keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenar. Bagi saksi, silakan untuk duduk kembali. Kepada petugas karyawan dipersilakan kembali ke tempat. Saudari saksi, Anda telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti. Baiklah, langsung saja. Apakah saudari kenal dengan terdakwa? Tidak, Ibu. Saudari saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudari diperiksa dalam persidangan ini? Ya, saya mengetahui. Saya dipanggil ke sini untuk saya dipanggil ke sini untuk menjelaskan tentang kasus yang Baik, jaksa penuntut umum, sepertinya saksi kedua masih dalam keadaan yang tidak bisa untuk dilanjutkan atau untuk diberikan pernyataannya. Apakah ada saksi yang lainnya? Baiklah, dipersilakan untuk saksi ketiga memasuki ruang persidangan. Saksi selanjutnya sama Aidil rekan Setia Rizal, silakan memasuki ruang sidang. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberi keterangan pada siang hari ini, Bu Hakim. Baiklah, saudara saksi, pertama-tama saya akan membacakan identitas diri saudara dan saya meminta untuk menjawabnya dengan jelas. Nama Aidil Prakana Setia Rizal. Tempat tanggal lahir Bogor 15 Oktober 1990. Jenis kelamin laki-laki, umur 32 tahun. Agama Islam. Alamat Jalan Pulau Kenari, Kampung Permata, nomor 3A, RT 012 RW 006. Pekerjaan satpam rumah. Kebangsaan Indonesia. Apakah betul? Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan dalam persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu, apakah saudara bersedia untuk bersumpah atau berjanji? Saya bersedia. Baiklah, kepada petugas rohaniawan dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Bagi saksi, silakan. Pada petugas rohaniawan dipersilakan kembali ke tempat. Baik, saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terdakwa memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP.
Apakah saudara saksi mengerti? Jadi Bokir, Baiklah, apakah saudara saksi mengenal terdakwa? saya tidak mengenal. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahui bahwa saya ini untuk memberi keterangan tentang kasus pembunuhan Ibu Caca, dikarenakan Ibu Caca sendiri merupakan majikan saya sendiri. Baik, saudara saksi, apa yang Anda ingat tentang kejadian yang Anda lihat pada tanggal 27 Agustus pukul 23.30 setelah pembunuhan terhadap korban di TKP terjadi? Seingat saya saat itu saya sedang tidak bertugas dikarenakan saya sedang mengambil cuti selama 5 hari untuk saya pulang kampung. Apakah setelah libur dari cuti Anda kembali ke rumah di mana Anda bertugas? Betul ya Bokir. Lalu apa yang Anda lakukan atau apa yang Anda temukan saat memasuki rumah Ibu Caca? Saat saya sampai rumahnya, saya melihat pintunya terbuka dan berantakan seperti habis dirampok. Apa yang Anda lakukan setelah mengetahui hal itu? Setelah itu saya mencari Ibu Caca ke semua ruangan dan saya tidak menemuinya. Ketika saya sampai kamar, saya melihat ada pisau yang berwarna darah. Setelah itu saya bergegas langsung ke CCTV untuk melihatnya. Ternyata ada terdakwa itu. Baik, kepada saudari jaksa penuntut umum, apakah keterangan yang diberikan oleh saksi 3 benar adanya? Dan jika benar, tolong tayangkan potongan CCTV yang menangkap adanya perbuatan terdakwa. Izin melanjutkan yang mulia. Yang dikatakan oleh saksi benar adanya. Berikut akan kami tayangkan sepotong video CCTV yang merekam adanya kegiatan terdakwa. Kepada panitera, bisa ditayangkan rekaman CCTV tersebut. Baik, akan segera saya tayangkan rekaman CCTV tersebut. Baiklah, tadi sudah terlihat dari klip rekaman CCTV yang ditayangkan. Bagi para penasihat hukum terdakwa atau hakim anggota dan jaksa penuntut umum, adakah yang ingin ditanyakan? Baik, saya ingin bertanya untuk saksi ketiga. Maksud Anda klip CCTV tersebut isinya menayangkan apa saja? Seingat saya saat itu ada 2 orang membawa motor besar dan memasukkan ke mobil tersebut, dan ada 1 orang menunggu di mobil untuk membawa mobil itu pergi. Terima kasih atas jawaban dari saksi ketiga. Tadi telah kita lihat bersama tayangan dari CCTV dan benar adanya keterangan atau kesaksian dari saksi ketiga ini. Dari penasihat hukum terdakwa, hakim anggota atau jaksa penuntut umum lainnya, adakah yang ingin ditanyakan? Baik, saya izin bertanya yang mulia. Terima kasih. Bagi saksi ketiga, bagaimana reaksi Anda setelah mengetahui hal itu dan apa yang Anda lakukan setelahnya? Reaksi saya saat itu saya panik dan langsung melaporkan ke keluarga Ibu Caca dan langsung menyarankan untuk melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Baiklah, terima kasih. Karena keterangan yang sudah cukup serta bukti atau kesaksian dari saksi ketiga ini dicukupkan, saya ucapkan terima kasih banyak atas keterangannya. Untuk saksi ketiga, dipersilakan duduk kembali. Untuk petugas sidang, dipersilakan memanggil saksi keempat. Saksi yang beratasnamakan Amelia Ayu Lestari dipersilakan untuk memasuki ruang sidang.
Saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan saya siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan kali ini. Baiklah, saudari saksi, pertama-tama saya akan membacakan identitas diri saudari dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama Amelia Ayu Lestari, tepat tanggal lahir Bali 19 November 1994, jenis kelamin perempuan, umur 27 tahun, agama Islam, alamat Jalan Tanjung Punjang nomor 07 RT 04 RW 05 Cibinong, Jawa Barat. Pekerjaan pengusaha, kebangsaan Indonesia. Apakah betul? Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu, bersediakah saudari bersumpah atau berjanji? Baik, kepada petugas rohaniawan, dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudari ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Bagi saksi dipersilakan. Kepada petugas rohaniawan, silakan kembali ke tempat. Saudari saksi, saudari telah berjanji menurut agama dan kepercayaan yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baiklah. Apakah saudari kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Saudari saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudari diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahui yang mulia. Persidangan ini terkait kejadian yang terjadi di kebun milik saya. Saudari saksi, apa yang Anda ingat tentang kejadian yang terjadi pada tanggal 28 Agustus pukul 02.00 dini hari? Saya baru saja kehilangan anggota keluarga saya dan saya mengadakan panggilan. Ketika saya ingin membereskan hal yang saya mendengar ada bising dari kebun milik saya. Lalu apa yang saudari lakukan ketika mendengar suara bising tersebut? Saya mencoba menghampiri suara asal tersebut, tetapi sebelum saya sampai ke suara asal tersebut, saya tidak bisa melihat dan mendengar sumber asal suara tersebut. Apa yang Anda lihat? Saya melihat ada 3 orang asing sedang menggali lingkungan saya. Saya pikir mereka sedang menguburkan daun yang lainnya. Jadi saya tidak terlalu mempedulikan mereka. Lalu apa yang Anda pikirkan? Atau apa yang Anda lakukan setelah berpikiran seperti itu? Saya tidak berpikir apa-apa. Lalu saya meninggalkan tempat tersebut dan saya kembali mengerjakan pekerjaan saya. Baik, terima kasih atas pernyataannya. Untuk hakim anggota, jaksa penuntut umum ataupun pengacara terdakwa, apakah ada yang ingin ditanyakan dari saksi 4? Baik, terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Saya ingin bertanya, untuk saksi 4, apakah Anda tidak memiliki curigaan apapun kepada 3 orang tersebut pada saat itu? Tidak, karena saya pikir mereka tidak menyadari kedatangan saya. Lalu saya pergi meninggalkan tempat tersebut. Memang apa yang membuat Anda curiga di pagi harinya mengenai kejadian tersebut? Saat itu, bawahan saya melaporkan kepada saya bahwa kemudiannya dia mencium bau busuk di kebun milik saya. Setelah saya cek, ternyata benar bau busuk itu terdapat di tempat di mana mereka bertiga kemarin menggali tanah di kebun saya. Lalu bawahan saya menggali tanah tersebut dan ternyata bau busuk itu tidak seperti bau busuk bangkai hewan, tapi seperti bau busuk bangkai manusia. Lalu saya langsung melaporkannya kepada tim.
Terima kasih atas jawabannya saksi 4. Bagi jaksa penuntut umum serta pengacara, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih yang mulia. Saya izin bertanya. Dipersilakan. Baik, saksi keempat yang bernama Ibu Amelia Ayustari, apakah betul? Baik. Pada saat kejadian tersebut terjadi pada malam hari, apakah betul? Dan tentunya pada malam hari tersebut sangatlah gelap gulita. Alhasil jarang sekali dan susah untuk melihat. Dan bagaimana Anda bisa yakin bahwasanya ketiga orang tersebut merupakan dalang di balik kejadian ini, Ibu Amelia Ayustari? Pada saat itu saya mendengar bersama ketika mereka menerima hal tersebut, saya mendengar mereka menyebutkan nama Black dan Sam. Maaf sebelumnya yang mulia, saya izin menambah. Persilakan. Baik, Ibu Amelia Ayustari, mungkin Anda bisa saja salah dengar, Ibu Amelia Ayustari. Seperti yang Anda bisa tahu, para hadirin dan yang mulia, ketiga orang tersebut yang bernama Anugrah, Samuel, dan juga Mikael yang duduk ada depan di sini, apakah mereka di balik dalam tersebut? Namun yang Anda sampaikan, yang Anda bilang tadi kepada saya sangat tidak meyakinkan. Dan bagaimana Anda bisa saya sangat yakin bahwasanya ketiga orang tersebut merupakan kejadian pada dalam hal ini? Maksud Anda saya itu beli. Jika kesaksian saya tidak meyakinkan Anda, saya punya satu saksi lagi, yaitu saya melihat baju yang dikenakan terdakwa sama seperti pada kejadian malam itu, yaitu hitam-hitam dan kemeja, kaos, dan hoodie. Bagaimana kami tahu kalau Anda sedang tidak berbohong? Pada awal persidangan tadi ada rekaman CCTV, mungkin itu bisa menjadi penguat kesaksian saya. Baiklah, cukup untuk perdebatannya karena saudari saksi meminta untuk menayangkan CCTV sebagai penguat dan bukti kepada jaksa penuntut umum untuk dipersilakan menayangkan rekaman tersebut. Baik, dari tayangan tersebut bisa kita lihat bahwa ciri-ciri yang disebutkan oleh saksi keempat terhadap para terdakwa benar adanya yang mulia. Baik, terima kasih kepada jaksa penuntut umum dan saksi yang telah menyatakan kesaksiannya di persidangan kali ini. Untuk pernyataan dari saksi keempat kami anggap cukup. Bagi penuntut umum, dipersilakan. Terima kasih untuk saksi keempat atas kesaksiannya. Anda dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Baik, apakah dari antara penasihat hukum, hakim anggota 1 dan 2, serta penuntut umum masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada hal yang menjanggal? Baiklah, jika pemaparan barang bukti dan pernyataan dari para saksi sudah selesai, kami akan melanjutkan ke sesi pembacaan tuntutan. Kepada saudara penuntut umum, apakah saudara siap untuk membacakan tuntutan bagi para terdakwa pada persidangan hari ini? Tuntutannya sudah siap, Yang Mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor yang memeriksa dan menghadiri perkara ini memutuskan menyatakan
1. Terdakwa pertama atas nama Mikhail Sijabat dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana menjadi dalam pembunuhan serta melakukan pembunuhan itu sendiri serta pemerkosaan terhadap korban sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 56 KUHP dan pasal 340 KUHP. Dipidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. A. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. B. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5 miliar rupiah. Tuntutan kedua menyatakan terdakwa kedua Anugrah Budi Cahyo Sutomo serta terdakwa ketiga Samuel Nathaniel Immanuel dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana menerima tawaran pembunuhan dan melakukan pembunuhan itu sendiri serta pemerkosaan terhadap korban sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 286 KUHP dan 340 KUHP. Dipidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. A. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 37 tahun dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. B. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar masing-masing 1 miliar rupiah. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Selasa tanggal 8 November 2022. Baik, terima kasih jaksa penuntut umum. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan pada untuk menyampaikan pembelaan atas terdakwa kami Samuel Nathaniel. Menurut pasal 56 KUHP, terdakwa kami ini perlu diberikan keringanan hukuman karena terdakwa kami ini memiliki istri yang sedang hamil besar dan membutuhkan pertolongan finansial dari suaminya. Baik, menurut KUHP nomor 56 telah dinyatakan bahwa terdakwa dapat mendapatkan keringanan apabila membantu melancarkan kejahatan. Sementara saudara terdakwa sendiri telah mengikuti kegiatan kejahatan tersebut dari awal rencana, pemerkosaan hingga kepada penguburannya. Jadi terdakwa ini benar melakukan kesalahan yang fatal kepada korban dan tetap dinyatakan bersalah dan tidak ada keringanan bagi saudara terdakwa tersebut. Ini gua! Dimohon untuk terdakwa ketiga agar tidak memberontak dan mengikuti arahan dari pihak kami. Bagi para pengacara yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baiklah, karena tidak ada yang ingin menyanggah dan semua rangkaian sidang sudah selesai, maka sidang pemeriksaan perkara pidana Peradilan Kabupaten Bogor dengan nomor regulasi 17.PIG.B/2022/PN Kabupaten Bogor atas nama terdakwa, yaitu terdakwa pertama Mikhail Sijabat, terdakwa kedua Anugrah Budi Cahyo Sutomo, dan terdakwa ketiga Samuel Nathaniel Immanuel dinyatakan selesai. Baiklah para hadirin, karena putusan majelis hakim sudah mutlak, maka dengan itu majelis hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Karena sidang telah usai, maka dari itu kami berterima kasih kepada hadirin yang telah datang pada kesempatan kali ini. Dengan begitu kami tutup sidang kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana proses berjalannya sidang? Apakah berjalan lancar? Sejauh ini proses persidangan berjalan dengan cukup baik dari awal hingga pada akhirnya. Persidangan ini berjalan dengan cukup lancar meskipun tadi sempat ada sedikit keributan, namun hal itu sudah kami tangani. Bagaimana terdakwa yang memberontak tadi? Apa yang terjadi hingga terjadi pemberontakan, Bu? Untuk pemberontakan yang terjadi pada sidang tadi itu adalah ketika setelah pembacaan tuntutan, pengacara terdakwa mengajukan keringanan terhadap terdakwa, namun menurut undang-undang keringanan tersebut tidak dapat diterima karena ternyata terdakwa ikut andil dari awal hingga akhir proses pembunuhan, jadi keringanan tersebut tidak dapat diterima. Kemudian terdakwa mengalami emosional yang cukup tinggi karena istrinya yang sedang hamil besar itu pingsan, jadi muncullah pemberontakan tersebut. Apakah keluarga sang korban mendapat tebusan yang cukup jika dilihat dari denda hukumannya? Berdasarkan hasil keputusan kami, tim pengadilan beserta keluarga korban, nominal dari denda yang ditetapkan kepada masing-masing terdakwa sudah cukup untuk menjadi tebusan kepada keluarga korban. Bagaimana keadaan dari istri terdakwa tersebut? Apakah sudah sadarkan diri? Beliau sekarang sudah siuman dan beliau sudah ditangani oleh tim medis kami, jadi hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Mengapa tidak ada keringanan bagi sang terdakwa tersebut, Bu? Begini, saya jelaskan. Keputusan yang sudah ditetapkan oleh Hakim Ketua sudah sesuai dengan undang-undang serta KUHP yang berlaku, sehingga keputusan tersebut sudah resmi dan tidak dapat diganggu-gugat. Apa tanggapan Ibu tentang perdebatan yang terjadi antara saksi keempat dengan pengacara tadi? Baik, saya jelaskan sekali lagi. Perdebatan yang terjadi dalam persidangan adalah hal yang wajar, karena apabila kita lihat lagi, perdebatan yang terjadi antara saksi keempat dengan pengacara itu hanya terjadi secara mulut ke mulut dan tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan. Jadi kami pribadi tidak mempermasalahkan hal tersebut. Maaf, bisa dijelaskan kembali apa hukum pidana yang diberikan kepada ketiga terdakwa tersebut? Baik, untuk hukuman yang diterima dari terdakwa tersebut, terdakwa pertama yaitu Mikael Sejabat sebagai otak dari berlangsungnya kegiatan pembunuhan ini mendapatkan hukuman penjara selama seumur hidup dengan nominal denda sebesar 5 miliar rupiah. Kemudian dua terdakwa lainnya yaitu Samuel Nathaniel Immanuel dan Anugrah Budi Cahyo Sutomo sebagai pelaku dari proses pembunuhan hingga pemerkosaan ini mendapatkan hukuman penjara selama 37 tahun penjara dengan nominal denda 2 miliar rupiah. Saya rasa cukup sekian pertanyaannya. Terima kasih.